Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang tinggallah di dalam aku. Firman Tuhan pagi hari ini dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakannya di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Yesus mengatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat bertumbuh dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membaca kisah pokok anggur yang benar dalam kitab Injil Yohanes. Ada ajaran penting yang Yesus ingin sampaikan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua orang percaya pada zaman ini. Yang ingin Yesus sampaikan yang pertama adalah dikatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Apabila pokok anggur itu bagus dari bibit yang baik, maka logikanya buah anggur yang dihasilkan dari ranting-rantingnya adalah buah yang bagus pula. Karena ranting-ranting hanyalah meneruskan apa yang sudah baik dari sang pokok anggur. Dan Yesus sebagai pokok anggur yang benar dan kita ranting-rantingnya, maka kita seharusnya juga menghasilkan buah yang baik. Tetapi pertanyaannya adalah, di dalam hidup kita, apakah kita sudah menghasilkan buah yang baik dan benar? Hal kedua yang ingin Yesus sampaikan adalah relasi sang ranting dan pokok anggur adalah satu relasi yang hidup. Apabila ranting terputus dari pokok anggur, maka ia menjadi kering dan mati. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa jika rohani kita terputus dalam hubungannya dengan Tuhan, maka pastilah kehidupan rohani kita akan menjadi kering dan mati. Maka jagalah baik-baik relasi kita dengan Tuhan, supaya kerohanian kita tetap hidup dan bertumbuh. Di tengah kesibukan sehari-hari, luangkanlah waktu untuk bersamanya dalam doa, dalam membaca dan merenungkan sabdanya. Yang ketiga yang ingin Yesus sampaikan adalah pengertian Tuhan tinggal di dalam kita. Perhatikan ayat yang ketujuh. Rupanya yang dimaksud Tuhan dengan tinggal di dalam diri kita adalah firman Tuhan yang tinggal di dalam diri kita, orang percaya. Tuhan tinggal di dalam hidup kita, artinya seberapa dalam kita belajar firman Tuhan, dan firman itu menjadi pemimpin, pedoman yang membawa hidup kita selaras dengan kehendak Allah. Belajar firman bukan sekedar membaca dan mengetahui firman Tuhan, bukan sekedar menghafal, tetapi firman Tuhan itu harus berakar di dalam jiwa kita yang paling dalam. Firman itu bertumbuh di dalam hidup kita dan kemudian menghasilkan buah yang bisa orang lain nikmati, yang boleh memuliakan Bapa kita di surga. Saudara dan kasih Tuhan, buah baik seperti apa yang dapat dilihat di dalam kehidupan sehari-hari? Buah itu seperti meningkatkan kesadaran hidup bahwa kita haruslah berarti bagi orang lain. Ya, dengan memiliki kesadaran hidup bahwa hidup kita harus berarti bagi orang lain, maka kita akan selalu berusaha untuk melakukan hal yang terbaik sehingga hidup kita menjadi bermakna dan berarti bagi orang lain. Lalu juga mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik, memelihara pola pikir positif, menumbuhkan perasaan positif, mengendalikan mulut, dan terlebih lagi mengendalikan perbuatan-perbuatan kita setiap hari. Itulah buah-buah yang dapat dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Arti tinggal di dalam Kristus dan firman Kristus di dalam kita adalah firman itu sungguh-sungguh tinggal di dalam hati kita yang paling dalam dan memancarkan dalam segala aspek hidup kita. Ketika firman itu tinggal di dalam hidup kita, maka Kristus tidak hanya di samping atau menjadi tempelan dalam hidup kita, tetapi Kristus akan menjadi fokus dan akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Semoga firman hari ini menjadi renungan kita. Yesus adalah pokok anggur yang benar, kita adalah carangnya. Sampai di sini renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh hidup di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan, biar kiranya kami boleh menjadi ranting-ranting yang terus melekat kepada Engkau, sehingga seluruh kehidupan kami boleh menghasilkan buah yang baik, yaitu sebagai Engkau sebagai pokok yang baik. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.